Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang rekan-rekan semua di kelas awal ya di manajemen personal ini. Untuk ketua kelasnya siapa ya? Di sini ya. Mas Fahmi. Udah masuk belum ya? Mas Fahmi udah masuk belum ya? Iya, di sini masuk, Pak. Jumlah mahasiswa berapa ya di kelas ini? Empat puluh tiga anak, Pak, kira-kira. 3 ya? Iya, 43. Sekarang masih ada 30 nih. Nah, tunggu sebentar ya, 5 menit lagi ya. Rekan-rekan suara saya jelas nggak ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas. Siap. Jelas, Pak. Ya. Sambil menunggu, jangan lupa untuk ngisi presensi hadir ya di e-learning, teman-teman semua.
Baik, dengan Mas Fahmi, udah masuk yang untuk kelasnya? Kuliah. Pak izin Pak. Ya Pak sudah masuk Pak. Sudah? Pak izin. Ada acara yang Pak. Kalau izin di chat aja ya. Ya ini yang izin bisa nyusul Mas. Siapa 08 Pak? Mohon maaf tadi terlambat masuknya. Ini ya Mas Fahmi ya. Bentar jumlah mahasiswa 43 ya di kelasnya. Gimana Pak? Jumlah mahasiswa ada 43. Gimana Pak? Kurang jelas Pak suaranya. Jumlah mahasiswanya ada 43 ada Mas di kelasnya. Jumlah mahasiswa. Iya, benar. Iya. Insya Allah Pak, insya Allah. Tuh, insya Allah. Ini. Iya, iya. Iya Pak, karena yang mau kuasa yang. Iya, benar. Sip, Ya. sebenarnya. Siapa? Mantap. Ini yang berarti masuk sekarang 36 ini Mas Ian ya. Iya. Oh, iya. 32 Pak. Enggak yang di partisipan di Zoom sekarang ini maksudnya. Iya yang di Zoom 32. 8. Iya kan? Iya, dikurangi Bapak yang terhormat. Iya, kan ada dekat 6 nih kalau selain saya. Jadi kan sisa ada 6 orang nih, 6 anak ini yang belum gabung ya. Gitu. Gak apa-apa wis Pak. Ya. Aduh, udah ada ini nggak? Nanti mungkin bisa nyusul lah ya cara-cara. Oh ya teman-teman di e-learning itu ada presisi kehadiran, nanti tolong diisi ya. Gitu ya. Oh siap 086. Ya. Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa dipertemukan. Pak, mau Ya, gimana? Ada yang belum masuk mau di ACC ya Pak. Terima kasih. Oh, di aja. Ya, sudah. Siapa? 86. Pak. Sudah saya admin semua ya.
Baik, kita mulai aja, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Bentar, tak kenal maka tak sayang ya, teman-teman. Yang penting Islam. Baik, perkenalkan saya Satrio Sudarso, dosen baru di Umsida ini. Saya sebelumnya punya pendidikan di UNER di S1-nya, terus S2 saya dari Utomo, sempat mengambil beberapa diploma di Biskuit UNER maupun di perhotelan ya, Surabaya Hotel School. Pengalaman kerja saya di sini lebih ke arah praktisi ya daripada dari akademisi. Saya pernah berkarir dan juga di PT Kamajaya Logistik, terus suara saya jelas ya teman-teman ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas ya? Oh iya, saya lanjutkan. Ya, saya sebelumnya pernah berkontribusi juga di bidang praktisi ya. Seperti di PT Kamajaya Logistik, di PT Sana Sosro, saya Botol Sosro, terus di Susmedeka Bakery, di Sana Fried Chicken saya waktu itu sebagai area manager Surabaya, terus di Transtech, PT ID Transport, sampai dengan sekarang di CV Talamas Indonesia, itu konsultan bisnis dan manajemen. Saya support kawan saya sebagai asisten konsultan. Ya, baik. Kita mulai aja untuk kuliah manajemen operasional kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari definisi, fungsi, dan konsep dan lingkup dari manajemen operasional. Kita mulai dari gimana sih pendapat para ahli. Di sini ada tercantum, saya ambil salah satu. Yang selanjutnya itu dari Arianto ya. Itu. Iya, gimana? Gimana? Ya, gimana, Mas? Ya, kenapa? Ya, saya lanjutkan ya. Definisinya menurut para ahli yang ada ini. Tuh. Bagi yang ini ya, ini dulu ya suaranya ya. Kawan-kawan semua ya. Definisinya yang saya lanjutkan dari menurut para ahli, yaitu dari Edi Arianto. Jadi suatu proses yang berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk integrasi berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Ya, di sini manajemen operasional kali ini, gitu. Itu bisa dibaca sendiri. Yang lain untuk pengertian teorinya yang saya perkenalkan di sini yaitu definisi yaitu usaha pengelolaan secara maksimal dari penggunaan faktor produksi, baik itu tenaga bekerja, itu mesin, itu peralatan, terus bahan baku, maupun faktor produksi lainnya ya dalam rangka mencapai proses transformasi untuk
memproduksi berbagai macam produksi barang dan jasa gitu. Konsepnya dengan orientasi, jadi orientasi terhadap proses produksi, pengarahan hasil output yang ada, kuantitas, kualitas dan harga dan waktu serta tempat tertentu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen itu dapat tercapai gitu. Nah, ruang lingkup manajemen operasional sendiri itu terdiri dari berbagai macam ya. Yang pertama ada aspek perencanaan sistem produksi. Terus yang kedua ada aspek pengendalian produksi. Terus yang ketiga ada aspek sistem informasi produksi. Yang keempat ada aspek lingkungan. Saya jelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama aspek perencanaan sistem produksi yang bertujuan supaya output produksi beda sepadan dengan keinginan konsumen dari sisi kualitas, harga maupun dengan keuntungan gitu. Terus aspek pengendalian produksi, ya gimana? Share screen-nya nggak jalan, Pak. Nggak jalan? Bentar. Iya, apa cuma doang. Bentar ya. Ini kelihatan nggak ya share screen-nya? Masih belum jalan, Pak. Sudah jalan belum? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Siap. Saya lanjutkan ya. Ruang lingkupnya yang terpenting yaitu yang pertama aspek perencanaan sistem produksi. Penjelasannya yaitu yang aspek ini tujuannya supaya output produksi bisa sepadan dengan keinginan konsumen, baik dari sisi kualitas, harga maupun keuntungan. Gitu. Yang kedua aspek pengendalian produksi yang berhubungan dengan pengendalian yang dibuat agar sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Yaitu dengan kita mengendalikan sesuai tujuan tertentu, proses manajemen produksi diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. Yang ketiga yaitu aspek sistem informasi produksi yang berkaitan dengan informasi yang ada dan harus diterima dengan baik agar produksi itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Gitu. Sistem informasi ini dibagi menjadi beberapa jenis seperti informasi internal, informasi konsumen, maupun informasi tentang pasar ya, market. Yang keempat, aspek lingkungan berkaitan dengan perhatian atau kecenderungan dan perkembangan dalam suatu kegiatan produksi. Dengan begitu tindakan yang diambil akan menghasilkan manfaat dalam peningkatan produksi. Itu. Prinsip manajemen operasional, prinsip planning, organizing, leadership, dan controlling. Ini berhubungan dengan fungsi manajemen dasar ya, gitu. Terus fungsi dasar dari manajemen operasional sendiri yang lain itu ada
Yang pertama aspek keuangan, yang kedua manajemen nanti pasukan dan supply chain, ini nanti yang saya jelaskan kemudian. Terus yang ketiga ada manajemen mutu, yang keempat ada strategi, yang kelima ada operasi. Gitu. Di balik itu semua ada yang sebagai dasarnya perkiraan permintaan apa sih yang harus dapat dipenuhi dan dijalankan oleh perusahaan agar bisa mencapai suatu target produksi tertentu. Langsung aja tujuan manajemen personal. Yang pertama tujuan efisiensi biaya, jelas ya. Itu tujuan paling penting dari efisiensi dalam peningkatan efisiensi dalam produksi yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai visi perusahaan, tetapi saling dapat berjalan berkelanjutan. Namun selain memiliki visi-visi, pengetahuan yang baik akan operasional itu sangatlah berguna. Tanpa pengetahuan itu, manajemen nggak akan mampu ya mencapai tujuan dengan efisien mungkin. Tujuan yang kedua yaitu produktivitas. Produktivitas sangat penting juga. Manajemen operasi dan produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nggak hanya itu juga, peningkatan produktivitas dalam bisnis sudah dipengaruhi oleh sistem ya. Sistem yang diterapkan oleh perusahaan itu ketika orang-orang dalam perusahaan berhasil menerapkan produktivitas yang baik, perusahaan itu dapat dikendalikan dengan baik sehingga dapat menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan. Bahkan produktivitas dapat mempercepat tujuan akhir end goal-nya, tujuan akhirnya untuk memberikan manfaat dari segi tujuan. Tujuan ekonomi yaitu bisa menghemat biaya produksi barang atau jasa dalam perusahaan yang berpengaruh besar terhadap sisi ekonomis perusahaan. Seluruh kegiatan perusahaan tidak boleh lepas dari keuangan dan pengeluaran serta pendapatan yang dihasilkan selama periode tertentu ya. Adanya pembangkitan biaya produksi bisa berdampak besar terhadap sebuah perusahaan, bahkan membuat perusahaan itu bisa korup atau bangkrut. Ya. Karena itu penerapan operasional yang tepat dapat membantu perusahaan melacak pengeluaran dan pendapatan sehingga terjadi keseimbangan ekonomis dalam suatu bisnis agar dapat berjalan selaras sesuai dengan tujuan perusahaan. Gitu. Tujuan yang keempat yaitu kualitas. Kualitas jelas tidak hanya pada ekonomi dan produk saja yang sebelumnya perusahaan diwajibkan untuk meningkatkan kualitas produk sesuai dengan tujuan pasar seperti yang sesuai. Perusahaan dapat menyelidiki dan melakukan rangkaian riset pasar, market research ya, market research untuk mencari tahu apa yang sudah dibutuhkan oleh pasar. Nggak hanya itu juga dengan controlling atau dengan adanya pengawasan, produk yang dihasilkan tetap dapat konsisten dari segi kualitas. Produk yang memiliki kualitas tinggi maupun meningkatkan pendapatan dan kepercayaan ya, trust dari pelanggan. Itu pasti jelas. Tujuan yang terakhir yaitu waktu proses dapat kurang. Ini tujuan ini yang mengurangi waktu dan proses produksi. Dalam proses produksi barang dan jasa, perusahaan masih mempunyai waktu maksimum ya. Ada target waktu maksimum produksi, barang tersebut dapat dihasilkan. Sayangnya kadang-kadang waktu yang digunakan tidak sesuai dan terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, bisa meleset ya maksudnya. Oleh karena itu tujuannya manajemen diperlukan untuk mengelola waktu yang digunakan untuk produksi dan aktivitas lain perlu dapat direncanakan sebaik mungkin. Tidak hanya itu juga operasional yang akan dilaksanakan dengan baik akan bermanfaat untuk mengurangi waktu produksi. Ini harus rekan-rekan tahu juga sistem manajemen profesional dasar dimulai dari segi input ya, input oleh yang terdiri dari karyawan, manajer, operasional, peralatan, fasilitas, bahan baku, tingkat pelayanan, maupun faktor lain seperti tanah, pembangkit dan sebagainya itu diintegrasikan dalam bentuk proses operasi yang akan menghasilkan outputnya jelas barang dan jasa. Dan output itu diharapkan dapat dikonsumsi ya oleh end user atau konsumen atau pelanggan dengan mengacu dan memperhatikan pada informasi kinerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Itu. Selanjutnya kita akan bahas supply chain management ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini Zoom-nya maaf edisi free ya. Jadi kalau misalkan nanti ini kan waktunya 40 menit ya. Kalau misalkan off nanti tolong bisa masuk lagi ya. Ini kita tarikan sekali masuk lagi ya. Ya. Baik.
Ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Atau mau sampai jam 12 malam? Mengantuk, Pak. Gitu ya. Gitu. Ya, ya, saya jelaskan ya. Supply chain manajemen sekarang, manajemen rantai pasokan. Gitu. Ya, apa sih hubungannya sama manajemen profesional? Dari supply chain manajemen, jadi bidang ini berhubungan dengan proses produksi dan distribusi barang. Jadi supply chain ini nanti mengatur gimana sih dari proses produksi barang itu dari pabrik ya, contohnya, dan distribusinya sampai kepada tangan konsumen. Gitu. Supply chain juga mengatur distribusi barang ke supplier, manufaktur, dan retailer. Tuh. Prinsipnya yaitu supply chain selalu berhubungan langsung dengan produk jadi, serta mengirimkan produknya yang berhubungan dengan perusahaan seperti barang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Tuh. Manajemen harus paham tren ya, tren produksi dan industri apa sih barang yang dihasilkan sesuai dengan need and wants, kebutuhan dan keinginan konsumen, dari tren global dan lokal, memahami permintaan konsumen, dan kapasitas produksi yang berjalan terhadap penerimaan hasil produksi. Jadi tidak sampai terjadi overload stok barang di pabrik. Gitu. Jadi ada di pabrik itu sekilas saja itu ada buffer stoknya yang harus dapat dipenuhi dan ada kapasitas pekerjaan antara penjualan dan pendistribusian barang ya setiap harinya. Di samping itu, Departemen Supply Chain ini sendiri akan melakukan kontrol atas kualitas langsung ke konsumen. Apa sudah layak atau enggak, sudah memenuhi kebutuhan konsumen, terus akan menerima feedback langsung dari konsumen dan mendistribusikan informasi ini sebagai proses pengembangan, research and development ya hubungannya. Definisinya sendiri, supply chain yaitu konsep atau mekanisme dalam peningkatan produktivitas total perusahaan dan rantai suplai melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Gitu. Yang meliputi serangkaian kegiatan tentang koordinasi, scheduling, controlling terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan penerimaan produk atau layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan data dan informasi ya dari pelanggan hingga ke pemasok atau supplier. Gitu. Ya. Itu konsepnya dari supply chain sendiri. Nah, ini prosesnya supply chain. Dari proses manajemen pasokan sendiri itu ada beberapa dari pelanggan sampai dengan transportasi. Kita jelaskan satu persatu ya. Untuk pelanggan sendiri pada sebagian besar industri manufaktur, pelanggan merupakan antara yang pertama memberikan pesanan ya, order, PO, putus order ya. Kalau bahasa online shop sekarang PO ya. Nah, itu terutama pada perusahaan yang berorientasi pada original equipment manufacturer. Itu pelanggan yang memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen sales ya, penjualan atau salesman-nya. Dengan informasi penting ini yang terdapat dalam pesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman produk, jumlah barangnya berapa, barang yang diinginkan seperti gimana, dan lain-lain. Terus dari pelanggan kita beralih ke planning atau perencanaan. Terus setelah pelanggan buat pesanan yang diinginkan, departemen perencanaan, planning departemen di suatu perusahaan itu biasanya ada, atau kalau enggak departemen purchasing ya, itu akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk produksi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pada tahap ini, departemen perencanaan juga menyadari akan adanya kebutuhan pada bahan-bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya, gitu. Terus kita beralih ke purchasing atau pembelian. Ya, gimana? Gimana, Mas? Maaf, Mas, suaranya nggak jelas ya.
Share screen-nya udah ketambah lagi belum teman-teman? Share screen-nya udah muncul lagi? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oh ya. Saya langsung lanjutkan ya. Dari purchasing ya. Dari pembelian, purchasing itu setelah menerima perencanaan produksi, itu dalam hal ini kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya perlu dapat diproduksi suatu barang tersebut. Departemen pembelian akan melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan pendukungnya serta menambahkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Jadi departemen produksi ini tergantung dari departemen purchasing ini sebelumnya. Terus setelah itu kita beralih ke inventory atau persediaan. Itu bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Terus selanjutnya langsung ke proses produksinya. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung tersebut yang dipasok oleh supplier atau pemasok sebelumnya untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Barang jadi yang telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke gudang ya, gudang sebagai persediaan dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terus transportasi itu pengiriman akhir sebelum sampai ke pelanggan ini, itu departemen pengiriman atau shipping departemen akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi atau jenis produk yang di gudang itu sesuai dengan jadwal yang dari gudang tersebut ya, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pelanggan. Gitu. Kemudian dari komponen supply chain sendiri ada 3 ya yang penting, yaitu upstream supply chain, downstream supply chain, dan internal supply chain. Yang pertama, upstream supply chain itu perusahaan menamakan diri sebagai penghubung ya, penghubung dan konektor utama kepada konsumen yang akan masuk ke produknya. Gitu. Kalau downstream supply chain, manajemen yang bertugas mendistribusikan suatu produk ke konsumen secara langsung. Hal utama dari distribusi ini adalah arah distribusinya, terus transportasi sama dengan warehousing-nya ya, atau sistematika pergudangan. Terus selanjutnya internal supply chain, sistem manajemen ini memiliki fungsi untuk mengelola pemasukan serta kesediaan bahan baku dan fabrication yang memiliki aktivitas utama yaitu dari manajemen produksi dan fabrikasi untuk pengendalian bahan baku, controlling bahan baku dan bahan mentahnya ya. Tanggung jawabnya ada 3 dari manajemen nanti masukan ini. Jadi yang pertama arus material, arus informasi, dan arus finansial. Arus material yaitu proses yang melibatkan perpindahan bahan mentah dari supplier termasuk ke konsumen dan juga dari konsumen yang dikembalikan atau return produk ke layanan recycle dan wasting atau pembuangan ya. Yang kedua, reformasi. Reformasi ini bersih tentang kondisi permintaan, informasi perpindahan barang, sampai dengan pengupdatean status barang. Terus yang ketiga, arus finansial. Proses ini diisi dengan pembayaran, terus alur kredit juga diberikan, terus penjadwalan pembayaran, payment ya, terkenalnya, terus hingga persetujuan untuk pemilikan. Nah ini yang utama dari model struktur supply chain management sendiri, yang dimulai dari supplier, yaitu supplier jaringan yang bermula dari supplier yang merupakan sumber yang menggunakan bahan pertama ya, bahan awal barang tersebut dapat diproduksi, di mana rantai penyaluran baru akan mulai. Hal ini dapat berupa bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, terus bahan penolong atau bahan pendukung ya, terus barang dagangan, satu dari cadangan dan lain-lainnya. Terus beralih ke supplier ke manufaktur, yaitu rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua. Yang manufaktur ini ada bentuk lain yang melakukan pekerjaan untuk membuat, produksi, mengolah, memfabrikasi, merakit, mengkonversi, atau menyelesaikan barang dalam tahap finishing ya.
Hubungan kedua rantai tersebut yang memiliki potensi untuk melakukan bisa koneksi penghematan terhadap bahan baku itu pun yang diatur dalam strategi perusahaan yang berikutnya. Gitu. Terus setelah itu kita beralih ke distribution center. Itu dari supplier manufaktur ke distribution center. Gitu. Jadi awalnya perusahaan manufaktur akan memproduksi barang. Setelah barang tersebut diproduksi di manufaktur itu, barang tersebut disalurkan ke pelanggan. Gitu. Ke arah wholesaler atau pedagang besar, ya. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri. Setelah menerima produk dari pabrik ya, atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gitu. Gudang ini juga digunakan untuk menyimpan barang sebelum diserahkan lagi ke pihak retailer ya, encer. Di sini kita bisa memanfaatkan tahap ini untuk melakukan penghematan dalam bentuk jumlah inventaris dan biaya gudang dengan cara melakukan redesign ya desain kembali dengan pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun sampai ke toko retailer atau toko pengecer ya. Yang terakhir, barang tersebut bisa sampai ke tangan customer, yaitu para pengecer atau retailer menawarkan barang langsung kepada pelanggan yang dapat sedangkan dari retail, outlet, ya toko kelontong, supermarket, warung-warung dan sebagainya. Nah, itu yang berhubungan langsung dengan end user ya, pelanggan. Gitu. Manfaat supply chain yang pasti dapat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ya ini kepuasan konsumen bisa ditabarkan karena jika konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, maka yang pasti loyalitas konsumen ini akan terangkat dengan memakai produk dari pabrik tersebut dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Yaitu terus menurunnya biaya, jelas ya kita bisa mengontrol kapasitas produksi, salur distribusi, biaya dari perusahaan tersebut akan berkurang. Terus adanya peningkatan laba juga, terus peningkatan pendapatan perusahaan, terus pemanfaatan aset semakin tinggi, aset ya, terutama tenaga kerja semakin terlatih dan terampil dari segi pengetahuan dan keterampilan. Selain itu tenaga kerja pun semakin mahir dalam penggunaan teknologi. Sesuai dengan tujuan perusahaan, teknologi dapat terupdate dengan tadi sistem yang dipakai oleh perusahaan bersangkutan. Setelah itu, jika semua terintegrasikan dengan baik, maka reputasi perusahaan akan meningkat. Nah, kita beralih sebuah baru, yaitu keterlibatan manajemen operasional dalam suatu perusahaan. Kita mulai dengan bidang yang membutuhkan manajemen operasional itu apa aja sih? Yang pertama ada manajemen pabrik atau plant management. Ini adalah bidang yang mencakup skill ya, skill perencanaan produksi, terus manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di divisi operasional, produksi maupun pengelolaan sumber daya pabrik lainnya. Terus manajemen pembelian, ini adalah bidang yang meliputi fungsi pembelian, analisa program sales atau penjualan, pensinergian supplier, hingga distributor, serta koordinasi aktivitas operasional. Terus setelah itu ada manajemen kualitas, ini adalah bidang yang menerapkan konsep statistik untuk pengawasan atas semua aspek operasional, karena kualitas merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang terlibat dalam fungsi operasional perusahaan tersebut. Terus ada ya konsultan perbaikan proses, ini juga berperan, yaitu memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan desain proses ya. Terus manajemen perencanaan rantai pasokan atau supply chain manajemen yang tadi sudah dijelaskan. Dan dalam manajemen yang bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang yang dibutuhkan, yaitu tentang materi requirement planning, terus supply chain manajemen yang sendiri yang terkait, terus teknologi komunikasi canggih, harus mengenai update teknologi terbaru ya, terus konsep penjualan serta manajemen persediaan itu yang harus dikuasai ya, legend ya. Itu peranan penting bagi perusahaan. Pasti manajemen operasi sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu
terkait dengan profit dan keberlangsungan usaha. Dan itu terkait dengan tiga unsur penting, yaitu input, proses, dan output. Input kita sangat besar keterkaitannya dengan efektivitas dan efisiensi sebuah usaha yang ada. Dikarenakan manajemen operasi adalah aktivitas yang saling berkaitan dengan produksi, jadi yang penjualan dari pabrik, berupa masukan atau input dan proses atau melalui tahap-tahap sehingga produksi tersebut dapat diproduksi secara baik. Ya. Dalam kegiatan pemrosesan input menjadi output, sebenarnya peran manajemen operasi ini diperlukan untuk mewujudkan kewenangan perusahaan. Salah satunya adalah penjalangan operasi di pabrik ya, itu secara efektif dan efisien. Gitu. Jadi apabila perusahaan melalui operasi yang efisien dapat meningkatkan keuntungan atau laba, hal ini berpengaruh baik terhadap keberlangsungan usaha perusahaan itu sendiri. Yang intinya manajemen profesional sangat penting bagi sebuah perusahaan. Gitu. Terus kita bahas tentang proses operasional usaha manufaktur dan usaha jasa. Pasti pengertian industri manufaktur sendiri, kalian sudah dapat ya materi ini sebelumnya di manajemen dasar. Itu. Industri manufaktur adalah suatu proses yang merupakan bagian dari cabang industri yang menggunakan peralatan produksi modern ya. Ini hubungannya dengan pada modal, industri pada modal, seperti mesin industri yang menggunakan peralatan modern seperti mesin industri itu sendiri, program generator, dan terukur melakukan transformasi barang mentah menjadi barang yang jadi dan layak jual. Gitu. Terus pengembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkan maupun kinerja. Contoh dari produksi manufaktur yaitu industri tekstil, industri garment, industri elektronika, industri otomotif, dan industri lainnya yang berhubungan dengan produksi barang jadi ya. Terus industri jasa, yaitu sektor bisnis yang fokus pada usaha jasa pelayanan, di mana yang diperdagangkan tidak ada wujud fisiknya, jelas ya, di jasa nggak ada wujud fisiknya, oleh karena yang diperdagangkan adalah jasa pelayanannya, jadi quality service-nya. Sepertinya di Indonesia itu sendiri, sektor jasa sudah tetap mencapai 50% dari keseluruhan volume ekonomis ya. Dari pendapatan ekonomi di negara Indonesia ini, namun jenis jasa tersebut masih didominasi oleh jasa tradisional, bukan jasa modern yang struktur dalam perusahaan masih informal dan sifat individual. Walaupun jumlah lawan anggota di jasa di Indonesia semakin tinggi ya, gitu. Contohnya industri jasa yaitu industri asuransi, perbankan, pariwisata dan perhotelan. Perbedaan bentuknya apa sih? Kalau produksi manufaktur, produknya nyata, dapat dilihat, dapat diraba, dapat dirasakan. Kalau perusahaan jasa, produknya tidak nyata ya, berupa pelayanan pasti. Terus outputnya dapat disimpan. Kalau di manufaktur, kalau jasa, outputnya nggak dapat disimpan, hanya dapat dirasakan. Terus yang ketiga, kontak dengan konsumen rendah. Yang keempat, yang ketiga jasa maksudnya kontak dengan konsumen itu tinggi karena berhubungan langsung dengan konsumen ya. Terus di manufaktur barang tersebut diproduksi lebih dulu baru dikonsumsi. Di produk jadinya itu di jasa diproduksi bersamaan waktunya dengan dikonsumsi. Gitu. Jadi seiring bersama dengan kualitas pelayanan yang disajikan, outputnya juga saat itu juga dapat dinikmati. Gitu. Terus yang kelima, di manufaktur perlu waktu panjang untuk mendapatkan respon dari konsumen. Di jasa perlu waktu singkat untuk mendapatkan respon dari konsumen. Seperti contohnya kita lihat dari industri perbankan ya. Biasanya di kotak teller itu, di bank-bank itu, di CS yang servis tetapnya itu ada
Best Kemenkes seperti puas atau tidak puas atau sangat puas, itu kita bisa memasukkan pion-pion atau poin-poin di salah satu kota itu ya, untuk bisa mengetahui respon atau feedback dari konsumen dari pelayanan yang diberikan. Gitu. Terus selanjutnya di perusahaan manufaktur, produk tersebut sudah distandarisasikan jelas karena ada kualitas standar produk sendiri. Terus di jasa produknya standarisasi lebih ke arah kualitas yang tidak nyata yang disajikan ya. Terus di manufaktur perlu banyak fasilitas, itu padat modal maupun padat karya yang sistem lama. Terus di jasa ini memerlukan sedikit fasilitas saja dari beberapa orang saja karena sudah dapat pelayanan yang memadai. Itu di manufaktur lebih ke padat modal yang saya sebutkan tadi, dari orientasi bisnis dan sebagainya. Di perusahaan jasa padat karya itu lebih ke SDM yang lebih diingatkan ya, lebih banyak ya. Terus kualitas dari perusahaan manufaktur sendiri itu bersifat objektif dan jasa bersifat subjektif. Subjektif dalam arti penilaian dalam hal manajemen langsung ya terhadap pelayanan yang diberikan. Persamaannya apa sih antara industri manufaktur dan jasa? Yang pertama, memiliki proses yang harus didesain dan dikelola secara efektif. Sama, jelas proses tersebut dari suatu perusahaan, gimana sih caranya kita mendesain, kita mengelola, merorganisasi, ya kita dapat secara efektif berjalan. Yang kedua, harus memperhatikan kualitas, produktivitas, dan ketepatan dalam pelayanan ke konsumen. Jelas, ini konsumen dianggap sebagai raja ya, sampai dengan sekarang ini, yaitu harus prinsip penjualan yang tetap dipertahankan. Terus yang ketiga, harus bekerjasama dengan pihak luar sebagai penyedia barang dan jasa, ini dengan pemasok, supplier, sebagainya. Perbedaan antara operasi perusahaan jasa dan operasi perusahaan manufaktur itu yang pertama, interaksi dengan konsumen. Terus yang kedua, jasa tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Yang ketiga, kehadiran konsumen itu dalam proses operasi. Yang jelas kalau perusahaan manufaktur nggak ada ya, kalau perusahaan jasa terlibat langsung ya konsumen dalam operasi tersebut, seperti pelayanan perbankan, pelayanan asuransi. Terus kualitas pelayanan yang saya sebutkan tadi, kualitas pelayanan dapat langsung diberikan feedback ya kalau dari perusahaan jasa. Kalau dari perusahaan manufaktur, kalau kita nggak puas dengan produk tersebut, kita harus bisa dengan dalam, maksudnya respon dalam proses yang panjang ya, center, ngadu, untuk identifikasi 4 bidang perbedaan tersebut, seperti yang dibutuhkan oleh James di Word ya, itu seorang ahli marketing itu telah mengidentifikasi dan menggas 4 bidang perbedaan. Yang pertama, integritas, itu diukur dengan lebih mudah dalam operasi manufaktur daripada dalam operasional jasa. Karena yang pertama, menyediakan barang berwujud di manufaktur, jangan dari barang dari jasa tidak menyediakan barang berwujud. Terus yang kedua, standar kualitas lebih sulit dibuat dan kualitas produk lebih sulit untuk dievaluasi dalam operasional jasa. Jelas karena produknya tidak nyata ya. Terus yang ketiga, orang yang memberikan jasa umumnya memiliki kontak dengan para konsumen, jadi kontak langsung, bersentuhan langsung, berhadapan langsung. Terus dengan orang yang menjalankan profesional manufaktur jarang melihat konsumen dari proses produksi tersebut. Terus yang keempat, operasional manufaktur dapat mengaplikasikan dan mengurangi kesalahan produksi secara terstruktur ya, terutama dalam produk standar, operasional produksi yang repetitif, berulang-ulang, sebagainya. Sekian dari saya materi ini. Saya tambahkan lagi ya, sekarang ini
ada tantangan dan solusi ya untuk manajemen operasional khususnya di tengah pandemi, yaitu di bawah tekanan ekonomi yang bersifat luar biasa ini, perusahaan harus memprioritaskan dan mengkoordinasikan proyek agar menjadi fokus bisnis di masa depan. Itu dengan menghindari memulai banyak proyek, terutama jika hanya bergantung pada sumber daya yang ada sekarang. Terlalu banyak memulai proyek karena justru akan menjadikan perusahaan berperan sendiri ya dengan sumber daya yang ada, yang berakibat malah menunda atau mengagalkan semua proyek. Terus solusi manajemen operasional di tengah pandemi ini sendiri, menurut hemat saya sendiri, yaitu yang pertama, seleksi proses bisnis atau sistem yang strategis di dalam organisasi. Jadi tetap menjalankan kegiatan operasional yang bersifat tetap melalui sistem WFH ya, work from home, jika bisa, dengan tergantung dari usaha sendiri. Yang kedua, seleksi proses bisnis yang sulit untuk dilakukan secara WFH akan dan membutuhkan eksekusi langsung ke dalam sistem, yaitu dijalankan secara langsung ya. Itu. Terus yang ketiga, menentukan penanggung jawab pada setiap proses bisnis, lalu menentukan tim, tugas, serta tanggung jawabnya. Terus yang keempat, menyusun peraturan mekanisme operasional yang meliputi jam kerja, pendefinisian akses, serta kebijakan keamanan informasi. Selanjutnya, melakukan pelatihan pekerja dan trial untuk menjalankan peraturan baru secara resmi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak manajemen. Terus selanjutnya, seleksi fungsi esensial maupun supplier mendukung proses bisnis atau layanan. Seleksi ini dilakukan dengan melibatkan monitoring keamanan terhadap proses strategis serta memastikan bahwa kelangsungan dan supply baik proses tersebut dapat berjalan lancar dan efektif. Gitu. Terus selanjutnya melakukan review rutin terhadap kesiapan layanan dalam menghadapi perubahan bisnis serta dampak dari perubahan lingkungan. Selanjutnya menyusun dan mempersiapkan skenario bekerja secara remote jika bisa bagi para pekerja dan untuk memilah dan mengantisipasi kondisi terburuk setelah pemberlakuan lockdown ya atau PSBB saat ini. Terus yang terakhir, memantau secara kebijakan penanganan pandemi COVID-19 secara berkala, baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga perusahaan mampu beradaptasi dan mengambil langkah antisipatif untuk proses bisnis secara cepat dan tepat. Gitu. Sekian materi dari saya. Silakan rekan-rekan kalau ada yang ditanyakan dari penyampaian materi tadi. Ya, Mbak Fani Sofia ya. Nah, silakan diambil sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Mbak suaranya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya gimana, Fani Mbak? Sofia Juwantoro. Iya Pak, ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Ada 3 pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan. Oh iya, silakan Mbak. Apa aja, Mbak? Salah satu aja ya. Oh ya. Yang pertama, untuk slide bagian tujuan manajemen operasional nomor 1, efisiensi biaya. Pertanyaan saya itu Pak, nyambung sama kayak kejadian di Lumpur Lapindo itu, PT Lumpur Lapindo, karena pemangkasan biaya supaya modal untuk mengambil minyaknya itu tidak terlalu besar, sehingga keuntungannya bisa lebih besar. Pertanyaannya itu bagaimana cara kita efisiensi biaya, tetapi tidak merusak produk tersebut ataupun tidak mengalami suatu kecacatan, kekurangan dalam kinerja. Bagaimana cara efisiensi biaya dengan tidak merusak produk tersebut? Maksudnya merusak dalam kualitas nih? Ya. Ya. Terus selanjutnya? Untuk yang nomor 2 itu sama slide-nya, tapi bagian butir keempat untuk kualitas. Yes, kenapa? Untuk kualitas itu kan tadi
perkataannya perusahaan harus meningkatkan kualitas produk supaya bisa bersaing di lapangan gitu ya Pak. Yes. Harus bisa bersaing, memiliki daya saing gitu ya Pak. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana meningkatkan kualitas produk tersebut, sedangkan produk tersebut berada di tangan para pegawai produksi, packing, dan distributor seperti downstream supply chain atau transportasi. Itu kan sendiri-sendiri ya Pak. Nah itu bagaimana caranya? Sedangkan pegawainya juga banyak, tangan-tangannya itu juga banyak. Nah gitu. Oh iya. Nah, terus yang ketiga? Untuk yang ketiga, yang slide terakhir. Yang terakhir? Iya, yang terakhir. Saya lupa tadi, Pak. Pokoknya... Bentar, saya buka lagi. Nih, bentar. Yang mana ini? Bukan? Iya, itu tadi, Pak. Yang itu loh, Pak. Mengoreksi tadi loh, Pak. Mengoreksi? Iya, yang ada koreksi tadi. Ini kayak itu. Tuh. Yang perbedaan, yang bersamaan. Yang mana? Yang terakhir, yang dua dari terakhir, Pak. Yang terakhir yang ini, Mbak. Kok saya lupa. Oh. Tadi itu tulisannya banyak loh. Ini, bukan? Saya, Pak. Saya lupa. Ini. Itu kayak, Pak. Ya, yang mana adanya ini? Yang operasi adalah kalau saya lupa Pak. Oh, ya, langsung pertanyaannya enggak apa-apa Pak. Enggak apa, langsung aja. Gimana? Ya pertanyaannya itu kan kalau yang manufaktur jasa usaha gitu ya Pak ya. Kalau yang manufaktur kan itu misalnya ada barang reject, itu kan bisa diolah kembali, di packing kembali, tapi dengan kayak grosir gitu loh Pak, dibedakan gitu kelasnya. Nah itu kan bisa mengantisipasi kerugian. Nah kalau jasa itu bagaimana Pak? Kan kalau misalnya ada suatu kesalahan gitu, ngedaur ulangnya gitu, gimana Pak? Ya seperti itu Pak. Biasa daur ulang nih, kamu recycle nih. Iya, tadi bagian itu Pak, saya lupa slide keberapa. Ya. Ya, paham Masnya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama. Saya jawab yang pertama dulu ya. Mbak Fani ya, Fani Sofia ya. Ya. Ya, berarti tadi perhatikan ya, ngantuk ya. Ya, yang pertama cara efisiensi biaya dengan tidak merusak produk tersebut. Yang pasti kita harus memperhatikan biaya-biaya bahan baku utama, terus bahan baku pendukung itu dipilih yang sejenis dengan kalau misalkan dalam hal biaya itu kalau bisa produknya bisa dipilih yang lebih hemat, yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Itulah namanya peranan departemen purchasing ya dalam hal pemilah supplier ya, masuk ya. Tuh. Terus selanjutnya peranan dalam hal departemen penjualan sendiri yang dari pertanyaan pertama ini itu juga sangat penting. Apakah feedback dari konsumen atau pelanggan tersebut dengan biaya, dengan produk dengan komposisi yang baru tersebut itu bisa tetap dapat diterima oleh pelanggan atau enggak. Itulah peranan market research ya. Itu departemen biasanya kalau di kondisi kecil masih di departemen penjualan. Itu kalau di organisasi besar itu ada departemen sales sendiri, ada departemen marketing sendiri, dan market research itu di bawah departemen marketing. Gitu. Sudah dijawab yang pertama, Mbak Fani? Mbak Fani? Kalau yang sebenarnya
di PT Lapindo itu berarti apa Pak itu Pak yang harus dibenahi supaya tidak terulang kembali gitu di perusahaan yang lainnya? Maksudnya ini bencananya, begitu. Nih. Bukan, kan itu juga itu sih Pak, memangkas biaya kan Pak supaya apa namanya modalnya itu tidak terlalu besar gitu loh. Ya, itu Sehingga yang terjadi kecelakaan kemudian ya jadi bencana itu Pak. Nah, kalau misalkan itu selain karena failure ya, kesalahan dalam hal persen produksinya sendiri juga menyangkut dengan ini ada ya kesalahan teknis ya. Nah, soalnya di situ kan kita tahu ya di sekitar Lapindo itu kan ada suatu penelitian dari ITS ya waktu itu suatu gas yang beracun berbahaya sehingga waktu itu prosedurnya dari Lapindo menyalahi ketentuan teknisnya itu sih. Kalau saya nggak bisa menjelaskan secara ilmiah sekali, itu karena saya kurang tahu secara teknis ya. Terus yang kedua, ya, yang kedua kemampuan, peningkatan kualitas tadi ya. Ya. Bisa dulu lagi peningkatan kualitas apa tadi? Pertanyaan kualitas, sedangkan kualitas produk tersebut ditangani oleh produksi, ya, packing, dan transportasi. Kan kalau semua itu tangannya banyak sih, Pak. Menghasilkan produknya juga sesuai tangannya gitu sih, Pak. Nah itu bagaimana cara meningkatkan kualitasnya, sedangkan itu pengelolaannya tuh ada di tangan yang berbeda-beda, tangan yang banyak gitu. Nah, itu yang sudah ada SOP sendiri ya, dari tiap pabrik, tiap perusahaan, untuk pengontrolan kualitas yang ditangani oleh Departemen QC ya. QC dan QA, QC Quality Control, Quality Analysis, gimana dari bahan mentah itu dapat diolah, terus sampai ke tangan packing, pemakingan, terus logistik, pendistribusian barang itu bisa sesuai dengan prosedur ya. Itu ada suatu departemen yang sendiri yang menangani di mana kualitas tersebut dapat dijaga sampai dengan ke tangan konsumen gitu. Kalau misalkan berhubungan dari luar pabrik ya, seperti barang ini produk ini udah taruh di wholesaler nih, sebelum konsumen ya, dari wholesaler sendiri itu ada suatu persen dari pabrik ya yang ikut andil ya dalam ikut mengawasi pendistribusian barang, seperti pabrik tersebut menempatkan seorang supervisor sales ya, supervisor sales dan supervisor QC yang dapat memonitor secara berkala terhadap penyimpanan produk tersebut di gudang sampai dengan produk tersebut dapat dikontrol ke tangan retail setelah itu kalau customer langsung ada user secara aktif ya. Terus yang ketiga untuk barang sih kalau di jasa gimana gitu ya intinya ya. Iya Mbak Fani? Ya. Ya. Kalau di pembenahannya itu seperti kalau produk jelas yang dibutuhkan nanti bisa segera tertangani ya, karena ada ya komoditi yang gagal yang harus diperbaiki. Kalau di jasa itu bagaimana caranya? Ya masih diukur melalui customer respon yang pertama. Customer respon jadi yang saya sebutkan tadi, gimana pelanggan tersebut puas atau tidak puas, itu terus adanya penilaian dalam survei itu semuanya dapat dievaluasi oleh pihak manajemen, khususnya pihak departemen personalia bersama dengan pimpinan departemen terkait agar gimana langkah perbaikan kualitas pelayanan persen yang berhubungan dengan konsumen langsung tersebut dapat segera diperbaiki. Itu Pak terjawab? Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain lagi rekan-rekan yang tanya?
Oh iya, saya ingatkan ya untuk presensi kehadiran ya di e-learning ya, tolong diisi ya teman-teman. Oh, ya. Terus di e-learning itu juga, itu saya sudah menyediakan tugas yang dapat kalian kerjakan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas dengan ketentuan tugas tersebut, itu bisa saya langsung ke saya melalui ini ya, pertanyaan bisa dikumpulkan melalui ketua kelas ya, Mas Fahmi ya, ketua kelas ya. Itu ada batas waktunya sekitar kurang lebih 5 hari tadi. Pak, mau tanya Pak. Ya gimana? Itu kan tugasnya dari video. Ya. Videonya itu udah ini bisa siapa dibuka, nih? tapi Pak. Ini dengan Taufik, siapa? Pak. Oh, Mas Taufik ya, gimana? Mas Taufik. Iya. Itu kan tugasnya kan berupa video dan kita mencari kesimpulan dibuat artikel. Yes. Nah itu videonya udah bisa dibuka Pak, tapi cara pengumpulannya itu gimana gitu loh Pak? Soalnya nggak bisa dikumpulkan kalau tugasnya belum bisa dibuka gitu Pak. Cuma videonya aja. Oh, iya, itu memang saya restriknya setelah perkuliahan ini selesai ya. Jadi sesuai gitu, kalau sesuai dengan SKS kan sudah jelas nih. Nah, kalau ini kan otomatis saya bersihkan juga untuk waktunya karena sesuai dengan ini ya waktu perkuliahan sastra dan sebagainya ya. Jadi tadi waktu itu saya batasi jam 11 sudah mulai bisa dibuka dan dikerjakan, dan mungkin mulai besok juga sudah bisa disubmit untuk file jawabannya begitu. Pak, terima kasih. Ya, siap. Ada lagi teman-teman? Ya Pak, saya mau tanya Pak. Ya, ini dengan siapa? Mas Taufik lagi? Sama, iya. Iya, sama. Nah. Ini yang mau saya tanyakan di pengertian industri jasa. Ya, nah. Iya. Yang warna pink Pak. Pink ini? Pengertian industri jasa. Ini? Yang screenshot-nya ini? Bukan? Iya, betul. Betul. Gimana? Iya. Itu kan di keterangannya PPT-nya Bapak kan di Indonesia sektor jasa sudah rata-rata mencapai 50%. Yes. Itu kan didominasi jasa tradisional ya Pak. Nah sedangkan di jasa yang modern pun tidak tertera 50% lah. Yang tertera 50% di jasa tradisional itu seperti apa sih Pak? Dan yang 50% di modern itu seperti apa? Kan di contohnya Bapak ini cuma contoh perusahaan jasa aja, seperti industri, bukan jasanya gitu. Melainkan PT-nya, industri asuransi ataupun industri perbankan. Nah, jasanya tuh yang seperti apa, yang tradisional dan modern gitu Pak? Itu kan saya tuliskan rata-rata ya, rata-rata itu bisa mencapai lebih atau bisa mencapai kurangnya. Kalau jasa tradisional jelas, ya jasa tradisional dia itu jasa yang bisa keluar dari awal ya, dari lama ya, seperti asuransi, bank. Gitu. Kalau jasa modern itu sekarang kan banyak industri pariwisata kreatif ya, gitu. Perhotelan kreatif yang bisa dimanfaatkan seperti kita lihat aplikasi-aplikasi startup seperti Traveloka, ya kan, terus tiket.com itu yang saya maksud sih. Itu jasa modern. Itu kan perusahaan jasa juga, seperti itu Mas. Oh berarti ini jasanya kalau yang modern via online, bukan langsung dari kayak kontak fisik gitu ya Pak? Maksudnya kan kayak itu kan jasa dari kayak JNT, JNX, JNX. Ya, kalau itu kan langsung jasa langsung. Ya, kalau itu kan kalau jasa, kalau sekarang ini kan bisa dibedakan dari segi pelayanan secara langsung maupun nggak langsung. Kalau secara langsung itu lebih didefinisi oleh jasa tradisional. Kalau nggak langsung, sekarang ini lebih ke jasa modern ya. Kan soalnya base-nya itu kita kata kuncinya itu pelayanan ya. Soalnya kan mereka nggak menawarkan produk secara langsung. Seperti itu ya.
Gitu Mas Taufik. Iya Pak. Sekarang ya Pak. Ya siap. Ada lagi? Pak. Ya. Pak. Permisi Pak ya. Kalau bukannya kalau pelayanan tidak langsung itu seperti kayak kebersihan, kayak kerapian gitu Pak. Yang pelayanan tidak langsung dari lingkungan kita. Oh itu kan indikator penilaiannya Mas. Kalau kebersihan, kerapian itu kan indikator untuk penilaian kelayakan dari suatu pengguna pelayanan itu sih. Dan enggak, soalnya kan setahu saya kan gini Pak, kan aku dulu di Indomaret sih. Oh iya, kan gimana? udah pelayanan. Kalau di Indomaret tuh pelayanan secara langsung itu kayak nyapa gitu. Nyapa. Oh enggak, ini maksudnya gini, maksudnya itu bentuk penyajian pelayanan ya, dibedakan ya. Oh, iya. Iya. Itu bentuknya bisa macam-macam, gitu kan? Sapa, senyum kan, maksudnya di industri profesi para peniaga kan, gitu. Ya, seperti saya dulu ini ya, pernah di industri roti ya, saya juga training tim saya ya, tim sales saya. Ya, makasih Pak ya. Oke. Nah, 5 menit lagi kita akhiri teman-teman ya. Nih, kalau nggak ada yang nanya. Oh iya Mas, di kolom chat ini ya juga tolong ditulis ya kehadirannya ya. Namanya siapa gitu aja yang ditulis. Biasanya bisa absen secara online nih soalnya. 1-5 menit di kolom chat. Tolong tulis semua yang ada di sini. Mbak, sebentar ya, sebentar lagi ya. Iya. Pak, Ya. menanyakan Pak. Iya silakan. Ya, sebelum ditutup saya mau menanyakan untuk yang di departemen purchasing itu Pak ya. Ya gimana? Ya, kalau untuk di departemen purchasing itu kan
dari user itu meminta ke departemen purchasing. Dari departemen purchasing itu kan juga harus membutuhkan waktu untuk mensoundingkan barang. Namun untuk dari si user itu nanti meminta barang itu urgent, jadi harus didahulukan. Sedangkan di departemen purchasing untuk alurnya itu kan kita harus menentukan vendor, kemudian memilih vendor tersebut dan Ya, kayak menanyakan ketersediaan stok dan harga. negosiasi maksudnya kan? Ya. Ya. Terus? Kalau untuk di usernya itu minta barang itu cepat didatangkan itu solusinya itu bagaimana Pak? Sedangkan ya, di Pak, departemen itu untuk membandingkan itu tadi. Ya, jadi untuk produksi barang yang biasa diproduksi ya, ini industri apa dulu nih? Saya contoh industri percetakan ya. Industri percetakan ada pelanggan yang butuh cepat nih. Saya bikin banner nih butuh cepat dalam 1 hari. Ya kalau misalkan di industri percetakan, barang tersebut bahan-bahannya udah siap. Tinggal kecocokan desainnya aja, desain udah fix, udah cocok, barang tersebut langsung diproduksi tanpa perbedaan supplier lagi. Nah, kalau di industri consumer goods seperti di contoh kata di Unilever ya, itu kan sudah nggak bisa produk tersebut sudah nggak bisa dimodifikasi lagi. Itu produk jadi sesuai dengan barang kebutuhan pabrik. Kecuali di perusahaan tersebut bisa memproduksi barang baru, dan barang baru ini yang tentunya nggak asal produksi aja, bisa sebelumnya dilakukan survei, riset itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Gitu, Mas. Sudah terjawab? Ya, Pak. Ya. Ini udah absen semua ya? Mau saya tutup 1 menit lagi ya? Absennya di chat maksudnya? Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, keep healthy, tetap jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.